Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-34. Matius pasal 8 ayat 28 dan hingga ayatnya yang ke-34. Saya akan membacanya lalu kemudian kita akan menyimaknya bersama-sama, mengikuti bersama-sama. Matius yang pasal 8 ayat 28 hingga 34, demikianlah firman Tuhan. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya dia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah firman Tuhan, kata Tuhan Yesus. Yang berbahagia adalah Bapak, Ibu, dan saya yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Hosiana. Shalom. Puji Tuhan, dalam minggu sengsara yang ke-6 hari ini, GKO Jemaat Taman Cikunirida, kita melakukan ibadah kita secara live streaming dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Tetapi sekalipun kita beribadah di rumah, itu tidak membatasi kuasa Allah dalam ibadah ini. Itu tidak mengurangi makna ibadah itu sendiri, dan tidak mempengaruhi kehadiran Allah dalam ibadah itu sendiri. Karena kehadiran Allah tidak dibatasi oleh ruang dan tempat di mana kita berada berkumpul, di situ Allah hadir, itu kata firman-Nya. Dan tema kita pagi hari ini khususnya itu berbicara tentang karya, kepedulian, dan kepenebusan Allah bagian yang ke-6, yaitu pembebasan dari kuasa kegelapan. Itulah tema kita hari ini, dibebaskan dari kuasa kegelapan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tanpa kita sadar, mungkin kita merasa bahwa kita sudah menjadi orang percaya, kita sudah menjadi orang Kristen, kita tidak terikat lagi dengan kuasa kegelapan atau kuasa setan. Namun tanpa sadar, ada banyak di antara kita yang dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, dan itu terlihat dalam perbuatan kehidupan kita. Itulah sebabnya ada banyak kehidupan, ada banyak perbuatan anak Tuhan yang kelakuannya, yang perbuatannya lebih jahat dari kuasa kegelapan itu sendiri. Kenapa? Jangan-jangan kita masih terikat oleh kuasa kegelapan itu sendiri. Oleh karena itu, pagi hari ini saya akan menunjukkan beberapa ciri-ciri orang yang dikuasai kuasa kegelapan atau dikuasai dengan kuasa setan itu sendiri. Nah, kuasa setan, kuasa kegelapan, ketika menguasai seseorang, itu tidak dikuasai dengan manifestasi orang-orang mengalami kerasukan setan atau orang melakukan hal aneh-aneh, tidak lagi demikian. Tetapi ada beberapa ciri yang kalau kita baca dalam bagian ini, kita akan menemukan itu. Di antaranya di ayat 28 dikatakan begini, setibanya di seberangnya, itu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus.
mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Di ayat yang ke-28 paling tidak kita bisa menemukan beberapa ciri. Yang pertama, ciri orang yang dikuasai kuasa kegelapan adalah orang itu sangat berbahaya. Kita bilang orang itu berbahaya sehingga tidak ada orang yang berani, Bapak Ibu. Orang yang berbahaya itu bukan bicara saja dia punya kuasa, dia punya seperti perdukunan, tidak. Tetapi karakter dia akan menjadi berbahaya. Sifat dia, tingkah laku dia, perbuatan dia itu sangat berbahaya. Itulah sebabnya dari perbuatan itulah kita akan menemukan, kita akan melihat bahwa ternyata kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen ternyata masih dikuasai oleh kuasa itu. Kenapa? Terlihat dari perbuatan. Kuasa itu tidak menguasai kita dengan berbagai manifestasi seperti kerasukan atau membuat sesuatu hal yang spektakuler, tidak. Tetapi dari perbuatan kita yang berbahaya sedang menunjukkan bahwa kita sedang berada dalam kuasa kegelapan. Itulah sebabnya ayat itu berkata mereka sangat berbahaya sehingga tidak ada orang yang mau dekat dengan mereka. Berapa banyak di antara kita yang perbuatan kehidupan kita itu berbahaya. Melukai orang lain, menyinggung perasaan orang lain, menjatuhkan orang lain, mengecewakan orang lain, mengkhianati janji dan sebagainya. Itu bagian dari perbuatan berbahaya yang kita merasa bahwa itu biasa saja. Itu kan soal karakter, tapi tidak sesungguhnya. Itu tidak bisa dilepas pisahkan. Yang kedua, ciri yang kedua, ayat itu berkata bahwa orang yang kerasukan setan itu datang dari kuburan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagi orang-orang Yahudi, kuburan itu merupakan tanda kenajisan. Dan orang tidak mau dari jauh. Kalau misalnya orang sudah tahu itu kuburan atau ada pemakaman, biasanya orang sudah menghindar jauh-jauh. Orang tidak mau melewati itu. Kenapa? Itu tanda kenajisan. Nah, biasanya orang yang hidup di bawah atau dikuasai oleh kuasa kegelapan, hidupnya di dalam kenajisan. Itulah sebabnya ketika kita hidup dalam kenajisan, dalam persinahan, dalam percabulan, dalam pornografi, dalam hawa nafsu, dalam narkoba, dalam keinginan daging, maka sesungguhnya kita sedang menajiskan kehidupan kita. Dan tanpa kita sadar bahwa ketika kita sedang menajiskan kehidupan kita dengan kehidupan dalam percabulan, persinahan, kecemaran, hawa nafsu, maka kita sedang berada di bawah, dikuasai oleh kuasa kegelapan itu. Ciri yang ketiga adalah Bapak Ibu kekasih Tuhan, dikatakan di sana ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktu? Ciri orang yang dikuasai kuasa kegelapan yang ketiga adalah mereka tidak mau berurusan sama sekali dengan Yesus. Itu ciri yang sangat mencolok sekali. Sehingga ketika orang yang dikuasai oleh kuasa dosa, kuasa kegelapan, kuasa setan, orang tidak mau datang beribadah, orang tidak mau datang baca firman Allah, dia tidak mau datang berdoa, dia cenderung untuk menjauhi Kristus, menjauhi urusan ibadah, dia menjauhi doa untuk ditegur dan sebagainya, dia tidak mau berurusan. Itulah sebabnya kenapa ketika dua orang yang kerasukan setan itu, ketika mereka melihat Yesus dari jauh, mereka berkata, apa urusanmu dengan kami hai engkau anak Allah? Dan menariknya lagi bahwa mereka menyebut Yesus itu anak Allah karena mereka kenal iblis, kenal kuasa itu, kenal siapa orang itu. Mereka tahu itu Yesus, mereka tahu siapa Yesus, tetapi mereka tidak mau berurusan dengan Yesus. Itu sama dengan kehidupan. Ada banyak orang Kristen yang tahu siapa Yesus, tahu dia itu Tuhan, dia itu Allah yang kudus, tetapi orang tidak mau berurusan sama sekali dengan Kristus. Orang tidak mau datang beribadah, orang tidak mau datang berdoa, orang takut berurusan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya tidak layak, dia merasa dirinya kotor, najis, berdosa. Itu tanda bahwa kita sedang berada di bawah kuasa kegelapan. Kehidupan kita sedang dikuasai, sehingga itu terdampak dalam perbuatan, dalam manifestasi kehidupan kita, dalam perbuatan hidup kita. Jadi kita bisa merenungkan pagi hari
tidak mau berurusan kepada Allah. Kalau ditegur firman Allah, engkau tidak mau terima, engkau tersinggung dan sebagainya, itu tanda engkau tidak mau terima. Itu berarti bahwa kita sedang berada dikuasai oleh kuasa kegelapan. Itulah sebabnya kita butuh jalan keluar hari ini dengan tema karya Kristus untuk menebus dan membebaskan Bapak Ibu dan saya dari kuasa kegelapan itu sendiri. Sehingga kita dibebaskan, kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari kenajisan kita dibebaskan dari perbuatan-perbuatan yang paling berbahaya itu. Kita dibebaskan dari hubungan yang putus, yang terpisah daripada Allah. Oleh karena itu yang pertama Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagaimana cara supaya kita dibebaskan dari kuasa itu, supaya kita dimerdekakan, Bapak Ibu dimerdekakan dari kuasa itu, sehingga kita tidak diperbudak, kita tidak dipenjarakan oleh kuasa itu. Maka yang pertama adalah kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu kekasih Allah, bahwa mengapa dua orang itu bisa dibebaskan? Karena mereka berjumpa hari itu dengan Yesus. Bukan sebuah kebetulan bahwa Yesus berada di daerah Gadara itu, sekalipun itu bukan wilayah orang Yahudi. Tapi Yesus sengaja datang untuk apa? Untuk membebaskan mereka dari kuasa kegelapan itu, dari perbudakan, dari kepenjaraan yang membelenggu kehidupan mereka. Bapak Ibu, ternyata kalau kita bandingkan dalam Markus pasal 5 dan Lukas pasal 8, diceritakan di sana bahwa kuasa itu telah mengikat orang itu begitu lama dan orang tidak berani melewati di situ. Orang tidak berani bergaul mendekati orang-orang itu. Kenapa? Karena kuasa itu membentengi, membelenggu kehidupan mereka sangat lama sekali. Itulah sebabnya cara satu-satunya supaya mereka dibebaskan adalah ketika mereka harus berjumpa dengan Yesus. Dan apa yang terjadi ketika Yesus datang berjumpa dengan Yesus? Mereka takut kepada Dia. Tidak ada cara lain untuk membebaskan kita dari kenajisan itu. Tidak ada cara lain untuk membebaskan kita dari perbuatan-perbuatan karakter hidup yang berbahaya. Tidak ada cara lain untuk memulihkan hubungan yang terputus, yang jauh dan terpisah daripada Allah. Satu-satunya cara adalah kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, karena Dia mampu membebaskan Bapak Ibu dan saya. Mungkin kita berpikir, kita merasa bahwa saya tidak mampu keluar dari kelemahan saya tidak bisa keluar dari kenajisan saya tidak bisa keluar dari hubungan yang jauh dari rasa berdosa saya. Tetapi ketika kita mengambil keputusan untuk datang pagi hari ini berjumpa dengan Allah, percaya bahwa Kristus mampu membebaskan kita. Dia sanggup memulihkan kita, karena Dia Allah yang berkuasa. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, itu Yesus baru saja meneduhkan angin yang ribut di danau Tasik-Peneris. Dan setelah Dia meredakan angin badai itu, Yesus sedang menunjukkan kekuasaannya terhadap alam semesta. Itulah sebabnya Dia sengaja datang di Gadara untuk menunjukkan kepada murid-murid bahwa Dia juga berkuasa untuk melepaskan setiap orang dari ikatan kegelapan, dari ikatan kuasa setan, dari perbudakan dosa. Yesus mampu membebaskan itu. Jadi setiap kita, Bapak Ibu dan saya, siapapun itu, mungkin kita merasa bahwa saya sudah paling jauh, hidup saya najis, hidup saya kotor, saya tidak layak. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan mampu memerdekakan engkau, Tuhan mampu membebaskan engkau, Tuhan mampu melepaskan setiap belenggu-belenggu yang mengikat, yang menentangi kehidupan kita, sehingga kita tidak mampu berdaya apa-apa. Itulah sebabnya di ayatnya yang ke-30, ayat ke-31, maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Dalam ayat 32 Dia cuma berkata satu kata saja, pergilah. Itu menunjukkan apa? Untuk menunjukkan otoritas Kristus, menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan kemampuan Kristus untuk mampu menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu. Karena tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah. Allah sanggup melakukan itu. Dia sanggup melepaskan kita hanya dengan satu kata, pergi. Itu sama ketika Yesus meredakan angin badai, angin ribut itu.
Dia cuma berkata, diam, tenang. Dia tidak teriak-teriak, dia tidak berulang-ulang kali, tapi dia pakai otoritas dia sebagai Tuhan. Dia menunjukkan kekuasaan kehebatannya atas kuasa kegelapan. Dan dia sedang menunjukkan bahwa kuasa itu terbatas, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa yang mengikat itu, kuasa itu begitu terbatas dan kecil saja di hadapan Yesus. Dia tidak berarti apa-apa. Bahkan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, iblis-iblis itu sambil memohon dengan sangat supaya mengusir mereka masuk ke babi-babi itu, karena mereka tidak berdaya dengan Yesus. Mereka tidak punya kuasa apa-apa ketika berhadapan dengan Yesus. Itulah sebabnya Yesus datang dan dia cuma berkata, pergilah. Dan seketika itu juga kedua orang yang kerasukan setan itu, mereka mengalami kesembuhan, mereka dilepaskan, mereka mengalami pemulihan. Kenapa? Karena ada kuasa Kristus yang mampu menyembuhkan, ada kuasa Kristus yang mampu memerdekakan Bapak Ibu dan saya dari segala kehidupan yang kotor kita, dari segala hal-hal hidup yang berbahaya dalam hidup kita, dari segala kenajisan hidup kita. Allah mampu membebaskan, melepaskan itu. Ingat Bapak Ibu, bahwa iblis, setan, kuasa kegelapan itu takut ketika melihat Yesus. Mereka takut ketika berjumpa dengan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita mau menaklukkan segala kenajisan kita, segala hidup yang kotor, yang berbahaya, segala hubungan yang tidak mau berurusan dengan Allah, kalau mau takluk, maka engkau harus berhadapan dengan Yesus, supaya Yesus menaklukkan dirimu, sehingga engkau tidak berkuasa apa-apa. Kuasa itu tidak mengikat kita. Secara manusia kadang-kadang kita tidak mampu. Berapa banyak kali di antara kita yang sudah berusaha untuk berubah, tapi kita gagal lagi. Kita berusaha untuk meninggalkan kuasa itu. Kita berusaha untuk melepas keluar dari kenajisan itu, dari perbuatan-perbuatan yang mencelakai orang, dari perbuatan-perbuatan yang berbahaya. Tapi berapa kali kita gagal? Kuncinya cuma satu, datang kepada Yesus, maka Yesus mampu menaklukkan kuasa. Dia sanggup, dia punya kuasa. Kenapa? Karena dia punya otoritas. Bapak Ibu, tujuan Kristus tidak hanya untuk membebaskan orang itu dari kuasa kegelapan, tapi juga membebaskan daerah itu dari kuasa kegelapan. Itulah sebabnya ketika penjaga-penjaga babi mereka melihat peristiwa itu, mereka lari pulang ke kampung, ke kotanya, lalu menceritakan peristiwa itu kepada orang lain. Di Markus dikisahkan di sana bahwa ketika orang itu sembuh, lalu dia pengen mengikut Yesus dengan murid-muridnya, tetapi Yesus melarang mereka. Lalu Yesus berkata, engkau tidak boleh mengikut kami, tetapi engkau pulang dan ceritakanlah pengalamanmu, ceritakanlah kesaksianmu, bagilah kebenaran itu, bagi kemerdekaanmu, bagi kebebasanmu, beritakan itu kepada orang lain, supaya negerimu, daerah, kotamu dibebaskan. Mereka tidak terikat lagi. Itu panggilan Bapak Ibu dan saya. Itulah panggilan gereja. Gereja hadir untuk membebaskan setiap orang yang diperbudak oleh kuasa kegelapan. Mungkin secara kasat mata kita bilang dia tidak pakai perdukunan, yes. Dia tidak pakai opo-opo dan sebagainya, yes. Dia tidak percaya hal-hal yang gaib, yes. Tetapi perbuatanmu itulah sedang menunjukkan bahwa kau sedang berada atau dipenjarakan oleh kuasa. Oleh karena itu kita harus terpanggil untuk membebaskan setiap orang yang hari ini ada baik dalam kenajisan, dalam perbuatan-perbuatan yang kotor, yang berbahaya, yang mencelakai, yang suka menjatuhkan orang lain, untuk memulihkan hubungan-hubungan yang terpisah, yang terputus daripada Allah. Orang yang tidak pernah berjumpa dengan Allah dalam ibadah, orang yang jauh, orang yang sudah menyimpang, orang yang hidupnya hanya tinggal di kuburan atau dalam kenajisan. Gereja terpanggil, Bapak Ibu dan saya dipanggil Allah untuk membebaskan mereka, melepaskan mereka, membawa kemerdekaan, menghadirkan Kristus dalam hidup mereka, supaya mereka dimerdekakan, supaya ketika mereka bebas, hidup mereka juga menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga Injil itu tersebar di mana-mana. Dan kisah itu lewat peristiwa
Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan 3 darah itu menjadi kesaksian cerita di mana Injil diberitakan di daerah itu. Ada banyak orang yang percaya. Sekalipun ayat itu bercerita mereka mengusir Yesus karena mereka takut bahwa babi-babi itu sudah mati. Tetapi kisah ketika mereka melihat orang yang sudah 2 orang yang sudah disembuhkan itu mampu menyelamatkan, mampu membawa pembaharuan, mampu membebaskan kota itu dari kuasa kegelapan karena Kristus hadir. Oleh karena itu mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan, menghadirkan Kristus dalam hidup kita, menghadirkan Kristus dalam rumah tangga kita. Maka Dia mampu memerdekakan kita dari kuasa-kuasa yang mengikat kita, dari setiap dosa perbudakan, dari setiap kenajisan, persinahan, percabulan, pornografi dan sebagainya. Dan Dia mampu memulihkan hubungan-hubungan yang terputus, yang terpisah daripada Allah. Kalau memang engkau hidupmu selama ini tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Allah, engkau jauh daripada Tuhan, engkau tidak mau berurusan dengan hal-hal yang rohani, engkau tidak mau berurusan dengan Tuhan, engkau tidak mau berurusan dengan ibadah dan doa, maka datang, buka hatimu, terima Kristus, maka Dia mampu membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala kita di hadapan Allah. Saya ingin berdoa buat kebenaran firman Tuhan bagi setiap jemaat yang mendengar, bagi setiap orang yang mendengar, bagi setiap orang yang melihat, menonton video ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan hamba berdoa, bebaskan setiap umat Tuhan, setiap jemaat, setiap umat. Kalau selama ini mereka masih dibelenggu oleh kuasa, perbuatan-perbuatan hidup mereka dikuasai, dibelenggu oleh perbudakan kuasa kegelapan. Kalau selama ini mereka masih hidup dalam kenajisan, dari dalam percabulan, dalam persinahan, dalam pornografi, dalam kecemaran. Kalau selama ini engkau hidupmu adalah suka melukai, mencelakai orang lain, berbahaya, kau suka menjatuhkan orang lain, menceritakan kelemahan orang lain, atau mungkin selama ini engkau jauh daripada Tuhan, buka hatimu, terima Kristus.